Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Fikri, nickname 055. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan yaitu permasalahan pendidikan. Yang pertama-tama, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rivo selaku dosen pendidikan ilmu pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan menerangkan yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan, apa itu permasalahan pendidikan? Permasalahan pendidikan yaitu segala sesuatu hal yang merupakan masalah pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oke. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan pendidikan. Yang pertama adalah masalah pemerataan, kesempatan dan akses pendidikan. Di sini. Yang kedua adalah masalah peningkatan mutu, dan yang ketiga adalah masalah relevansi dan pendidikan. Dan yang keempat masalah efisiensi dan sistem manajemen. Kita akan menjelaskan satu persatu dan kita akan kupas tuntas dengan singkat dan padat. Di sini juga ada faktor pendukung dari permasalahan pendidikan, antara lain satu, berkembangnya iptek, lajunya pertumbuhan penduduk, ketiga, aspirasi masyarakat, dan yang terakhir ada keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Oke. Yang pertama, di sini ada 4 masalah ya di sini. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, masalah pemerataan penduduk. Satu, masalah pemerataan penduduk ini berkaitan dengan persoalan di mana sistem pendidikan yang seharusnya menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang lebih mutu, lebih menjamin, gunanya untuk membangun SDM dan juga taraf kehidupan masyarakatnya. Masalahnya di sini, banyak warga negara dengan usia yang sudah dianggap dewasa, tapi masih memiliki pendidikan yang rendah. Seperti ketika ada orang, ya saya tidak rasis, seperti orang Madura, ya, masih berumur 34 tahun namun memiliki pendidikan SD. Nah, yang kedua, di sini adalah masalah mutu pendidikan. Pendidikan dianggap bermutu diukur dari kedudukan dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Untuk mencapai pendidikan yang mutu, itu harus diperlukan sistem, yaitu sistemnya yang mampu menciptakan suasana atau proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang, dan menantang untuk mengembangkan diri secara optimal antara bakat dan minat. Pendidikan bermutu itu jelas yang pertama lahir dari guru yang bermutu juga. Guru yang bermutu paling tidak harus bisa menguasai materi yang diajar, metodologinya harus jelas, sistem evaluasinya yang padat, dan psikologi belajar yang mantap. Guru yang baik bukan sekedar pintar, namun guru yang mampu meminta peserta didik, bukan hanya mengajar saja. Di sini bisa membantu kesulitan pelajar atau peserta didik. Nah, oleh karena itu sebaiknya proses pembelajaran itu dilakukan secara berikut. Yang pertama, yaitu guru harus menciptakan suasana yang mendorong para peserta didik merasa dirinya paling berharga dan penting. Istilahnya itu guru itu harus mengajarkan peserta didik bahwa dirinya itu sangatlah penting dan berharga gitu.
yang artinya penting dan berharga itu paling berpengaruh. Ya, yang kedua adalah menciptakan iklim belajar yang meyakinkan bahwa peserta didik mempunyai bakat dan kemampuan. Tidak hanya guru dianggap penting dan berharga, namun meyakinkan peserta didiknya ini cocok dengan bakat dan kemampuan apa yang sesuai dengan belajar tadi gitu. Dan yang ketiga adalah menciptakan iklim yang hangat dan menyenangkan. Jelas, suasana belajar yang sangat-sangat penting, yaitu pertama, tidak bosan, tidak jenuh, selalu ceria, hangat, menyenangkan. Itu. Yang keempat, guru mendorong tumbuhnya semangat dan motivasi berprestasi di kalangan peserta didik. Nah, selain belajar itu harus menyenangkan agar tidak jenuh, guru pun juga harus mendorong agar peserta didiknya ini mau berprestasi, yaitu dengan semangat dan kata-kata motivasinya agar peserta didik, oh aku harus begini, besok-besok aku dapat penghargaan supaya bisa keterima ke jalur ke sekolah itu lebih mudah gitu. Dan yang kelima adalah guru membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan tentang suatu konsep yang diajarkan. Berarti dalam arti membebaskan bukan berarti peserta didik itu istilahnya tidak mau tahu, istilahnya terserah sendiri, bukan. Dalam arti ini yaitu guru istilahnya contohnya guru itu memberikan kesempatan peserta didik, bahwa semua peserta didik itu kan pasti tidak ada yang sama gitu loh. Ada yang istilahnya dipelajari atau dipahami materinya itu tidak, ada yang menyaut, ada yang langsung paham, ada yang tidak. Itu peserta didik itu boleh istilahnya menanyakan apakah dia paham atau benar, apakah dia paham sebetul-betulnya. Yang ketiga adalah pengertian masalah relevansi. Masalah relevansi mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika sistem semua ini dapat diisi oleh semua sektor, maka pendidikan relevansi dianggap tinggi. Solusi dari permasalahan ini adalah yaitu 1. Meningkatnya mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen. Yang kedua adalah meningkatkan nilai rata-rata kelulusan siswa atau mahasiswa, itu jelas. Dan yang ketiga, menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Memang sekarang akhir-akhir ini profesi sekolah kejuruan itu sangat booming sekarang untuk meningkatkan SDM yang unggul di Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kualifikasi institusi dengan melakukan penilaian secara lebih rutin. Apakah program yang dijalankan institusi tersebut telah memenuhi kriteria yang siap. Dengan adanya kejuruan yang sangat booming, maka tidak memungkinkan sekolahnya pun tidak main-main. Dalam arti kualifikasi institusinya ini bermutu atau tidak, begitu. Oke. Dan yang kelima adalah penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan. Keempat, efisiensi dan sistem manajemen pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan, artinya menghitung jumlah murid atau mahasiswa atau peserta didik yang putus sekolah, mengulang, atau selesai tidak tepat waktu. Masalah efisiensi pendidikan juga terjadi di perguruan tinggi negeri. Dapat diketahui, untuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dapat diketahui adanya mahasiswa yang sebenarnya potensial, tetapi putus kuliah dan gagal menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang tepat. Faktor penyebab terjadinya masalah ini yaitu 1. Berhubungan dengan tenaga pendidikan. Dalam arti berhubungan dengan tenaga pendidikan itu
seperti jumlah guru atau dosen yang sekiranya terbatas. Ya, bisa dianggap kalau muridnya itu 100 gitu ya, 100 murid gitu ya, gurunya cuma satu, ya kan istilahnya agak memberatkan juga gitu loh. Otomatis pasti istilahnya itu 50 orang itu pasti paham jika diberi pelajaran, tetapi 50 orangnya lagi itu belum tentu dapat mencerna apa yang diajarkan guru tersebut gitu loh. Yang kedua adalah peserta didik. Ya, ini memang berhubungan langsung karena peserta didik ini mau atau tidak dia itu maju ke depan gitu loh. Dan ketiga adalah kurikulum yang tepat. Ya, memang di sini di Indonesia menerapkan kurikulum yang sekiranya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan pasti berganti, kayak kurikulum KTSP dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat adalah program belajar dan pembelajaran. Kelima, sarana atau prasarana pendidikan. Ya, selain dari masalah tersebut, sarana itu ya memang sangat penting gitu loh. Apalagi dengan kemajuan teknologi iptek yang sangat menggebu-gebu di sini ya. Dituntut mahasiswa atau peserta murid dituntut untuk bisa melakukan gadget karena sudah mengalami masa-masa modernisasi gitu. Semua serba digital gitu. Mau tidak mau kita atau mahasiswa peserta didik harus bisa melakukan gadgeting. Dan yang keenam adalah suasana sosial dan budaya. Oke, kiranya dari saya untuk pemateri mengenai pemerataan pendidik, masalah pendidikan, sekurang-kurangnya apabila ada kata-kata yang istilahnya mengandung rasisme atau pengucapan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Bagus Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.